Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Khususnya kedua mempelai yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah khutbah nikah dari Nabi ketika menikahkan putri tercintanya Fatimah Az-Zahra dengan Ali radhiyallahu anhu. Intinya adalah pesan takwa. Kenapa takwa? Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa dapat dipahami dengan pengertian yang sederhana, yaitu menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya, termasuk perintah melaksanakan pernikahan dan menjauhi segala pergaulan bebas dan perzinahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul alba'ah falyatazawwaj, fahinnahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijahun. Muttafaqun alaih. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, menikahlah. Karena sesungguhnya dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa dapat menjadi benteng baginya. Jadi perintah menikah ini sekaligus perintah untuk selalu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Artinya jangan sampai sekali-sekali melakukan perzinahan. Dan perintah menikah ini tentunya bukan bagi jejaka saja, tapi termasuk juga bagi para duda. Justru kalau tidak menikah, berarti termasuk kategori orang yang membenci sunnah Nabi. Dan bagi yang membenci sunnah Nabi, maka tidak termasuk golongan umatnya. Wa an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa athna alaihi wa qala lakinni ana usalli wa anam wa asumu wa aftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah memuji Allah dan menyanjungnya, lalu beliau bersabda,
bahwa aku juga sholat dan juga tidur, aku juga puasa dan juga tidak puasa, aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukanlah ia termasuk dari golonganku. Para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akad nikah hakikatnya merupakan janji agung di hadapan Yang Maha Agung yang harus dipertanggungjawabkan. Maka hendaklah janji agung ini kita pegang dengan teguh. Allah telah mengingatkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Tentu saja seorang yang membangun mahligai rumah tangga, maka yang menjadi dambaan dan cita-citanya adalah agar kehidupan rumah tangganya kelak berjalan dengan baik, dipenuhi mawaddah warahmah, syarat dengan kebahagiaan adanya saling ta'awun dan tolong atau tolong menolong, saling memahami dan saling mengerti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayah liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kondisi mawaddah dan warahmah tentu saja tidak datang begitu saja. Syarat untuk mendapatkan mawaddah dan warahmah salah satunya adalah hendaklah suami dan istri itu saling melindungi, saling melengkapi dan menutupi kekurangan pasangan masing-masing, dan bukan malah membuka aib pasangan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka, istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Dapat kita pahami bahwa pakaian berfungsi untuk menutup aurat dan kekurangan jasmani bagi manusia. Jadi demikianlah juga pasangan suami istri. Masing-masing pakaian bagi yang lain. Apabila ada yang terbuka maka ditutup. Bukannya malah saling membuka dan mengumbar. Ini juga berarti saling melengkapi, saling menutupi kekurangan dan aib pasangan. Demikian juga masing-masing harus melindungi dari segala permasalahan pasangannya. Apabila ada suami istri yang saling membuka aib dan rahasia pasangannya, maka mereka itulah orang-orang yang paling buruk kehidupannya. Di sisi Allah kelak pada hari kiamat mereka itu sangat buruk, karena mereka saling membuka keburukan. Membuka keburukan orang lain saja itu sudah buruk, apalagi mereka yang setelah menjadi pasangan hidup mereka. Nabi SAW bersabda pada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, "Inna syarran nas manzilah indallah yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya yang mendatangi suaminya, kemudian ia membuka rahasia hubungannya dengannya. Kemudian ia membuka rahasia hubungan dengannya. Jamaah hadirin rahimakumullah,
ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sesungguhnya dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Sabda yang lain, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik pembendaharaan laki-laki? Itulah istri solihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan menaatinya, dan bila ia pergi, si istri akan menjaga dirinya. Akhirnya, saya ingin menyampaikan suatu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada pengantin. Ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para pengantin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Doa ini mungkin sudah sering kita dengarkan. Doa ini kita ucapkan kepada para pengantin. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khair, yang memiliki arti semoga Allah memberkahimu dan semoga keberkahan atas kamu selamanya serta menyatukan kamu sekalian dalam kebaikan. Maka hendaklah doa ini kita panjatkan pada saat selesai akad nikah. Kita doakan para pengantin dan para pasangan yang baru saja melaksanakan akad nikah. Dan ada satu doa lagi yang hendaknya dibaca oleh orang yang telah mendapatkan pasangan hidupnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Arti dari doa ini adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan istriku, dan kebaikan dari apa yang telah engkau ciptakan dari wataknya, dalam wataknya. Dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Ini juga merupakan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada pengantin yang meminta kebaikan dari pasangannya. Maka jamaah rahmat Allah, hadirin sekalian, demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar dalam mengarungi kehidupan ini selalu menaati rambu-rambunya. Dan semoga pernikahan kedua mempelai mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi olehnya hingga mereka selalu bersama hingga maut yang memisahkan, serta keduanya disatukan dalam kebaikan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.